Nanang ya. Betul Pak, rencananya seperti itu. Saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Nanang. Oke, luar biasa sekali Ibu kalau begitu ya. Berarti itu udah direncanakan sama Pak Nanang jauh-jauh hari ya Bu ya? Betul Pak. Baik, terima kasih. Begini Bu, pada kesempatan ini jika Ibu mau melakukan coaching ya Bu, berarti kan kalau saya diminta untuk jadi observer, berarti saya akan memandu dengan rubrik ya, rubrik coachingnya. Di antaranya mungkin kemitraan, yang kedua tentang proses kreatif, yang ketiga tentang menghasilkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching nih Bu, ya, apa yang akan membantu mengembangkan potensi yang mana nih Bu? Sebenarnya kan dari kompetensi coaching tersebut ya kita harus sebaiknya gitu ya Pak, idealnya yang pertama itu kehadiran penuh atau present, bagaimana kita hadir secara utuh ya, dapat dirasakan kehadiran kita, baik itu secara ngobrol dari hati ke hati itulah Pak dengan coaching, kemudian kita mendengar aktif dan merespon positif ya Pak ya, jadi kita lebih banyak mendengarkan daripada kita sendiri yang berbicara, mungkin seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak, mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu agar dapat menggali potensi dari coaching tersebut. Saya ingin meningkatkannya seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kalau mau spesifik sekali, jadi bagian mana nih yang mau diobservasi oleh saya? Oh iya, di antara ketiga kompetensi coaching tersebut, yang lebih spesifik lagi saya ingin meningkatkan tentang sebagai pendengar aktif, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching tersebut gitu Pak. Baik Bu. Bagaimana penilaian Ibu terhadap tujuan yang akan dikembangkan? Gini Bu, secara khusus nih Bu, ya, bagian kompetensi spesifik mana nih yang Ibu ingin kembangkan dari coach nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi dua hal itu ya Bu ya? Ya betul Pak. Oke. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap tujuan yang akan dikembangkan ini? Keberhasilan saya dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot akan tercapai secara optimal Pak, apabila coach dapat mengeksplor kompetensinya guna mencapai penuntasan masalah yang coach hadapi itu sendiri Pak. Oke, bagus sekali ya harapan Ibu. Berarti apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini bersama? Oh ya, saya berharap pada proses coaching kali ini yang dilakukan menjadi bahan data otentik ya, guna meningkatkan keterampilan saya selaku coach yang profesional gitu Pak, agar semoga terlatih lagi gitu ya Pak ya. Tentu dibarengi dengan kelancaran rencana dan tujuan yang kita sepakati gitu Pak. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan kolaborasinya berlancar baik ya Bu ya, berpasangan sama Bapak Nanang. Saya ucapkan juga terima kasih Pak atas supportnya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu Pak. Proses coachingnya akan sama-sama ya Ibu Is ya. Terima kasih kembali. Ya maaf Pak mengganggu waktunya Pak. Saya mohon izin Pak untuk melaksanakan coaching bersama Pak Nanang. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nanang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Wah. Di sela-sela jam istirahat ini kita akan mengobrol ya Pak ya. Gak lama nih, mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya Pak ya, sambil menunggu bel masuk gitu ya Pak ya. Kita akan ngobrol. Nah, apa nih Pak yang mau kita omongin? Begini Bu, tadi itu saat saya jam pelajaran PJOK Bu ya, ketika saya mengajar anak-anak tuh kelihatan tidak bersemangat Bu dalam mengikuti pelajaran saya itu. Jadi mereka tuh tampak malas-malasan gitu.
susah mengikuti instruksi saya itu, Bu. Oh, jadi yang mau Bapak bicarakan adalah tentang permasalahan dalam pembelajaran PJOK ya Pak ya. Betul, Jadi Bu. anak-anak kurang bersemangat begitu ya Pak ya. Betul, Bu. Eh, Kalau dari pengamatan Pak Nanang nih, dari siswa-siswi kalau ngomongin semangat, kira-kira semangatnya yang seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan? Jadi yang saya harapkan tuh semangat mengikuti pelajaran itu, jadi mereka itu bergairah gitu Bu ya dalam mengikuti pembelajaran, juga namanya tuh bisa mengikuti instruksi yang saya lakukan, Bu. Oh, jadi menurut Bapak itu yang dimaksud dengan semangat itu ya harapannya bahwa peserta didik semangat dalam mengikuti pelajaran PJOK tersebut itu Betul. dengan Lebih bergairah. lebih gitu. bergairah gitu harapannya. Oh iya Pak. Kalau menurut Bapak nih yang membuat siswa tersebut tidak bersemangat dalam pelajaran PJOK itu apa Pak? Mungkin gini Bu, jadi ketika saya pembelajaran saya itu kurang bervariasi mungkin dalam melakukan warming up. Jadi tadi saya itu ketika pembelajaran saya monoton, ketika melakukan warming up pemanasan saya biasa aja, 1 2 2 2 3 4. Jadi anak-anak tuh mungkin ketika melihat cara saya tadi namanya tuh monoton, mereka tuh kurang semangat tuh gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya jadi dalam variasi warming up biasanya yang apa yang Bapak lakukan? Itu solusinya seperti apa kira-kira Pak? Mungkin saya juga refleksi terhadap diri saya. Mungkin saya akan coba nanti memadukan lagu dengan gerakan Bu. Jadi saya dulu pernah ada lagu, cuma saya ini belum percaya diri dalam melakukan. Misalkan ketika warming up, saya akan coba menyanyikan sebuah lagu di arena basketball. Kita coba untuk belajar chest pass sambil gerak Bu ya. Di arena basketball kita coba untuk belajar bon pass sambil gerak gitu. Mungkin kayaknya mungkin anak-anak dengan lagu seperti itu mungkin lebih semangat kayaknya begitu. Oh iya betul Pak. Jadi anak-anak apa namanya semangat ya Pak ya, tidak bosan kalau seperti itu caranya ya. Kalau yang diinginkan Bapak nih, nah dengan apa namanya melakukan metode gerak dan lagu seperti Betul, tadi ya Pak ya, betul. pembelajaran juga akan terasa lebih menyenangkan ya. Nah kira-kira nih Pak idealnya seperti apa sih pembelajaran PJOK yang ideal yang Bapak harapkan itu? Jadi gini Bu ya, idealnya itu ketika pembelajaran PJK itu anak-anak kan Bu udah belajar di kelas Bu ya, udah namanya tuh bosan di kelas, kemudian kurang refreshnya ketika ada pembelajaran di lapangan olahraga itu harapan saya idealnya belajar itu PJK itu menyenangkan Bu. Jadi mereka itu bisa refresh, bergairah, kemudian dengan bergerak mereka bisa pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu terhadap siswa. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih Pak, berarti anak-anak itu, siswa itu tidak semangat karena kurangnya variasi dalam metode pembelajaran, gitu ya Pak ya? Betul Bu. Kira-kira nih kapan kegiatan rencana tersebut yang tadi Bapak bilang dengan apa namanya menambah metode agar lebih bervariasi, kira-kira itu kapan akan dilaksanakan Pak? Kan ini Bu perlu planning Bu ya, perlu perencanaan. Insya Allah saya akan rencanakan dimulai minggu depan Senin Bu. Ya, karena dengan mudah-mudahan ada beberapa hari kan Bu ya, sekarang itu ada 4 hari dengan planning perencanaan. Saya akan mencoba membuat RPP, kemudian di dalamnya akan menuangkan tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis namanya itu bisa menyemangatkan anak, kemudian bisa bervariasi dalam melakukan gerakan warming up gitu Bu. Wah keren sekali Pak. Apa namanya Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut di minggu depan berarti ya Pak ya. Nah kira-kira Pak siapa nih yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan tersebut? Di sekolah kami itu Bu sebenarnya ada 5 guru PJOK, ada Pak Mulyada, ada Pak Randi, kemudian ada Pak Yanto, ada Pak Bayu, dan saya sendiri sebagai Pak Nanang. Nah kalau melihat dari 5 guru tersebut, ada guru senior Bu, ada Pak Mulyada yang namanya tuh udah puluhan tahun di sini mengajar olahraga. Saya akan coba libatkan, namanya tuh minta bimbingan dan arahannya terhadap kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian semangat dan bisa tentunya saya itu bisa melakukan variasi terhadap
warming up tersebut Bu. Wah, luar biasa sekali ya, gurunya banyak juga ya. Betul Dan Bu. itu saya rasa bisa menjadi kekuatan Pak dalam Bapak melaksanakan rencana Bapak tadi ya Pak ya. Baik Pak Nanang, bentuk komitmen apa sih, seperti apa untuk menerapkan kegiatan tersebut? Ya, insya Allah Bu, saya akan berkomitmen untuk menerapkan kegiatan yang menambah semangat tentunya dan juga kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya komitmen dan minggu depan saya akan laksanakan untuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Mudah-mudahan anak-anak semangat gitu Bu terhadap kegiatan yang tentunya pembelajaran yang ada nilai variasi berupa lagu dan gerakan di dalamnya. Saya yakin dan percaya Pak Nanang akan melaksanakan rencana tersebut dengan lancar ya. Semoga, saya doakan juga semoga apa yang Bapak rencanakan itu sesuai dengan harapan Bapak ya Pak. Aduh, gak terasa nih Pak, waktu sudah 15 menit Pak. Saatnya sebentar lagi kita akan masuk kelas kembali nih Pak kayaknya Pak. Saya ucapkan Bapak selamat menjalankan komitmen Bapak ya Pak. Semoga komitmen dan rencana Bapak tersebut berhasil dan sesuai dengan harapan Bapak. Aduh, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas bimbingannya. Ini berkat coaching dari Ibu saya ada pencerahan bagaimana anak-anak bisa senyum kembali dan semangat kembali dalam belajar. Terima kasih Ibu atas bimbingannya, atas arahannya. Yang mudah-mudahan nanti minggu depannya lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih juga Pak sudah mau berdiskusi dengan saya Pak ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan saya tunggu Pak kita obrolan selanjutnya Pak setelah Bapak melaksanakan proses tersebut, rencana tersebut. Saya tunggu kabar baiknya, keberhasilannya Pak ya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Is tadi setelah coaching dengan Bapak Nanang? Alhamdulillah lancar Pak, saya sudah melaksanakan coaching tersebut Pak. Alhamdulillah kalau lancar seperti itu. Nih, bagaimana menurut Ibu nih ketika Ibu menilai diri sendiri nih setelah performa dan coaching sama Bapak Nanang? Yang saya rasa Pak, yang saya tampilkan bila berpatokan pada kompetensi seorang coach ya, kompetensi coaching, saya telah melaksanakan coaching diantaranya saya sudah menemukan kekuatan dari coach yang telah menggali potensi coach dan saya juga berperan sebagai pamong Pak karena dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar coach tidak kehilangan arah gitu Pak dan dapat menemukan kekuatan diri dari coach tersebut guna mencapai tujuan atau mencari solusi yang diharapkan oleh coach tersebut. Oh, bagus sekali ya Ibu. Yang membuat Ibu menilai demikian, posisi apanya? Saya menilai demikian, tentu saya berasumsi sesuai data yang saya catat ketika proses coaching berlangsung. Kan setiap pertanyaan yang saya utarakan berdasarkan pertanyaan yang telah saya sediakan sebelumnya ya, guna menjamin konten pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tujuan coaching tersebut Pak. Jadi saya berpedomannya pada alur ceritanya Pak. Oh iya. Jadi sama Bapak Nanang tentang antusias siswa dalam pelajaran PJOK ya. Jadi bagus sekali tadi ada belajar sambil bernyanyi itu ya. Betul Pak. Oke, ngomong-ngomong ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, dengan senang hati. Oke. Hasil pengamatan saya dengan mengamati uraian coaching ya. Dan kita merujuk dengan pertanyaan Ibu yang sangat berbobot sekali sehingga coaching tergiring pada posisi yang cukup optimal. Luar biasa sekali itu tadi sebagai coach. Ya alhamdulillah Pak, saya juga sedang tahap belajar Pak menerapkan kompetensi coaching ini Pak. Ya gimana Ibu kalau mendengar hal ini? Saya bersyukur Pak memiliki kompetensi yang bisa jadi bagian solusi untuk orang lain gitu ya Pak ya. Tentunya ada beberapa hal yang
setelah coaching izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait yang saya lihat gitu ya Bu ya. Tapi sebelumnya mohon izin nih, mohon maaf ya Bu ya, hasil pengamatan saya ini tentang meningkatkan kadar jawaban yang lebih tinggi. Sebaiknya sebetulnya merujuk ke standar seharusnya Ibu menyusun pertanyaan yang lebih berbobot. Siap. Bagaimana pendapat Ibu? Baik Pak, poin-poin tersebut akan menjadi rujukan Pak dan diperhatikan bagi saya supaya pertanyaannya lebih berbobot lagi gitu ya Pak ya. Kira-kira rencana Ibu nih tindakan untuk selanjutnya bagaimana? Mau seperti apa? Atau seperti apa? Rencananya yang akan saya lakukan yaitu saya akan memperdalam lagi kompetensi dalam menyusun pertanyaan yang berbobot Pak, supaya pertanyaan saya itu lebih mampu menggali potensi dari coaching. Oke. Tadi dari beberapa hal yang sudah saya catat ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan nih untuk meningkatkan lagi performa di area coach ini? Oh iya, saya tentu dengan banyak berlatih mungkin ya Pak ya, dan terus belajar dengan berkolaborasi dengan rekan gitu Pak yang telah paham dan memiliki kompetensi coaching yang lebih dari saya ya Pak ya, yang lebih mumpuni seperti para praktisi yang telah profesional gitu Pak melakukan coaching, kemudian juga yang telah terlatih dengan dasar ilmu dan pengalamannya Pak. Oke, baik sekali Bu ya diskusinya. Mohon izin juga ya Bu, hasil pengamatan ini saya catat ke dalam Forms Provisi Akademik. Tentunya hal tersebut akan bermanfaat untuk administrasi institusi di sekolah ya Bu ya, dan profesional guru itu sendiri. Baik Pak, saya juga setuju Pak dengan hal tersebut. Sebagai penutup nih Bu ya, di acara observasi ini, apa yang dapat Ibu komunikasikan? Dengan acara ini saya mampu melihat peluang baru dan masa depan Pak. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga membawa rekan kita melihat ke masa depan Pak. Jadi coaching itu mendorong saya khususnya ya, atau mendorong seseorang untuk fokus gitu Pak kepada masa depan, karena apapun situasinya saat ini yang masih bisa diubah adalah yang masa depan itu sendiri Pak. Oke, terima kasih Bu Is ya, saya sudah diizin untuk observer di praktek Ibu, coach Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama Pak, terima kasih juga supportnya dan masukannya Pak, akan saya menjadi bahan pertimbangan, bahan untuk perbaikan saya ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf juga saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih Pak. Sama-sama kali tidak. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Bu ya, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.